Fase dia setelah mabung, saya lihat, saya keluarkan, ternyata udah menjadi katarak. Gitu. Nah, kalau untuk referensi ini, saya bawa aja udah banyak yang tanya. Iya. Udah banyak yang nanya. Karena ada beberapa kita punya komunitas di burung kicau itu banyak. Banyak yang juga ternyata yang mengalami burung seperti ini, bukan saya aja. Gitu. Di sini hasil pemeriksaan secara umum, nanti saya jelaskan untuk teknisnya di sini. Ya. Untuk berat badan tidak kita lakukan penimbangan karena ukurannya kan kecil nih. Iya, paham. Jadi kita metodenya adalah observatif. Siap. Kita menentukan dia malnutrisi, kurus, ideal, gemuk atau obesitas dari mana. Ya. Yang pertama kita ngelihat dadanya dulu. Kalau dia malnutrisi atau kurus kan mesti nyilet nih. Betul. Dia enggak, masih berisi. Terus yang kedua, kakinya dia juga terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, artinya berat badannya ideal. Ideal, ya. Kalau semisal obesitas, biasanya di bagian tubuh tertentu akan ada perlemakan. Betul. Jadi kayak nonjol, Iya, betul. Terus yang kedua, untuk suhu tubuh juga nggak kita cek secara langsung. Normalnya suhu burung tuh 40 sampai 41, bahkan kadang sampai 42. Iya. Kita ngelihatnya normal nggaknya dari mana. Kalau hipotermi pasti bulunya dia pada jigrak, terus kecenderungannya dia di bawah, nggak mau nangkring. Iya. Terus kalaupun dia contoh demam, biasanya dia akan panting atau megap-megap karena dia lagi demam. Nah ini kan enggak, dia juga aktif, terus bisa pindah-pindah posisi dan dia jadi juga nggak megap-megap. Artinya secara umum dari metode observatif bahwa dia berat badannya masih ideal dan suhu tubuhnya juga masih normal. Terus di sini dari berbagai sistema tubuh yang kita lakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa yang abnormal hanya ditemukan pada bagian mata sebelah kanan. Tadi dia pupilnya tidak merespon adanya sinar dengan objek di depannya juga enggak, artinya ada kebutaan di mata sebelah kanan. Indikasi kebutaannya karena di mata sebelah kanan itu ada massa berwarna putih yang menghalangi cahaya masuk ke lensa. Indikasinya di situ. Terus arah diagnosanya apa? Dari berbagai ini arah diagnosanya ngarahnya ke katarak unilateral atau maksudnya katarak pada salah satu sisi bola mata, tepatnya di mata sebelah kanan. Untuk katarak sendiri, untuk treatmentnya manusia dengan hewan itu sama. Kalau namanya katarak pasti dengan metode operasi tidak bisa dengan obat-obatan, kecuali masih uveitis atau radang bola mata. Itu biasanya treatment obat-obatan dulu. Tadi kabut ya. Betul. Nah untuk treatment operasi sendiri secara teori itu tingkat keberhasilannya 40-60%. Namun dari puluhan burung yang kita operasi, kita udah lebih dari 80 ekor yang kita operasi. Itu tingkat keberhasilannya sekitar 80%. Apakah ada yang gagal? Ada. Jadi kita nggak mau bohong gitu maksudnya. Cuma secara teori 40-60% tingkat keberhasilan. Cuma dari case yang kita coba sekitar 80% keberhasilannya. Terus untuk evaluasi berhasil tidaknya dari mana? Namanya operasi, habis dioperasi pasti mata kan luka ya. Dia perlu recovery dulu. Biasanya untuk menyatakan dia benar-benar sudah sembuh atau belum, kita lihatnya 1-2 bulan dari operasi. Jadi nanti setelah operasi mata kan masih sensitif nih. Kalau manusia matanya ditutup. Kalau burung kan nggak mungkin. Jadi harus terus full kita kerodong. Nanti di 1 minggu 2 minggu pertama itu masa recovery lukanya dulu. Habis masa recovery luka perlu waktu 2-3 minggu lagi minimal untuk recovery bagian dalam bola matanya. Untuk penyesuaian dia bisa nangkap cahaya atau tidak. Nah dalam proses recovery ini nanti yang mempengaruhi tingkat keberhasilan juga ada beberapa hal. Hal apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan? Nah kita bahas dulu.
kita bahas flashback dulu kenapa dia bisa katarak. Nah, kalau semisal kita ngelihat bola mata, ibaratnya ini mata, di sini iris pupilnya, di sini lensa. Harusnya kan cahaya masuk diteruskan ditangkap sama lensanya baru dia bisa ngelihat. Nah, di sini di dalam bola mata ini ada suatu massa cairan. Di cairan ini keruh. Menyebabkan bola mata tidak bisa menangkap cahaya dan tidak bisa meneruskan ke lensa. Jadi ibaratnya cahaya masuk harusnya diteruskan dipantulkan kembali. Makanya dia nggak bisa ngelihat. Nah, keruhan air yang itu. Iya, di dalam bola mata sini. Nah, keruh ini tingkatnya ada dua. Yang pertama keruh yang disebut dengan pengkabutan. Yang awal. Nah, betul. Disebut dengan pengkabutan atau istilah medisnya disebutnya penyakitnya uveitis atau radang yang terjadi pada bola mata. Ciri-cirinya apa? Yang kelihatan mengkabut tadi, nyebar, putih nyebar, biasanya tipis. Dan kalau masih pengkabutan itu biasanya treatment obat-obatan yang dianjurkan. Nah, terus yang kedua, uveitis ini kadang bisa melanjut. Kalau di kulit jadi koreng. Cuma posisinya di dalam mata. Basah kan dia. Betul. Ini kalau semisal kita operasi, kadang bentukannya kayak tembok yang lotok gitu. Jadi kayak gitu. Nah, di dalam sini dia nggak udah kaku, udah nebel, obat-obatan nggak bisa ngeluruhin, jadi harus dikerok. Nah, ini yang disebut dengan katarak. Ciri-cirinya massa putihnya udah ngumpul di tengah. Terus kenapa bisa terjadi ini? Ada 6 faktor utama yang sering memicu katarak. Yang pertama paparan sinar, kayak kita lihat sinar terus kan silau, lama-lama mata radang pasti. Yang kedua asupan kalsium terlalu tinggi. Nah, jadi bubuk putih kalau mau tanding kan kadang dikasih bubuk putih itu biar gacor, terlalu sering. Jadi bubuk putih ini ketika kebanyakan, sebenarnya kan kalsium itu bisa untuk tulang, bisa untuk pencernaan, untuk syaraf, tapi ketika tubuh kebanyakan, jantung kan yang membantu mendistribusikan lewat darah nih. Jantung dekat dengan mata. Di dalam darah kandungan kalsiumnya terlalu tinggi akhirnya terdeposit di mata. Itu juga bisa. Terus yang ketiga itu asupan protein juga terlalu tinggi. Makanya tadi saya tanya makanannya apa gitu. Betul. Yang sering kita jumpai kadang ada beberapa yang faktornya karena pakan yang seperti apa, dia udah dikasih pelet atau pur nih, milih yang kandungan proteinnya tinggi, tapi serangganya juga banyak, jadi double. Jadi harus pilih salah satu nih. Kalau misal kita mau ngasih pakan yang benar-benar proteinnya tinggi, ya serangganya nggak usah banyak-banyak, dikurangin gitu. Jadi pilih salah satu. Terus yang keempat infeksi. Kalau infeksi itu sering karena kalau nggak snot, IP atau ILT. IP ILT ini virus, tapi kalau pada burung ukuran kecil jarang, biasanya burung-burung ukuran besar. Kalau burung kecil biasanya hubungannya sama snot. Karena kalau snot paling sering tuh ya. Pernafasan atas sama mata kan biasanya ya. Biasanya karena itu. Paling sering snot. Betul. Terus obat-obatan. Nah, kadang kita nggak sadar bahwa mata itu sebenarnya organ yang sensitif. Tidak semua jenis obat mata cocok dengan kondisi mata saat sakit. Kadang mata sakit ada yang kondisi bola matanya luka, ada yang tidak. Yang bahaya adalah ketika bola mata ada luka. Ketika obat yang kita berikan tidak tepat, kadang obat mata malah memicu peradangan yang hebat. Bengkak bisa makin bengkak dan kataraknya makin cepat terbentuk. Kalau saran saya, semisal ada kasus-kasus yang kena katarak, semisal mau ngasih obat tetes mata sendiri, cari obat mata yang fungsi utamanya hanya sebagai cairan mata buatan. Atau yang kedua itu obat mata yang isinya nutrisi. Apa tuh dok? Mereknya bebas. Siap. Ada pertanyaan? Sementara itu dulu dok. Ini dulu ya. Tetap mau dilakukan tindakan? Ya siap. Baik, ngisi form sebentar ya. Boleh. Saya mau cerita tentang masalah burung. Ini asal mulanya ini burung saya namain Dayak. Karena asli dia dari hutan. Gitu, bukan dari hasil ternakan. Dan performa dia untuk prestasi di tempat lomba itu sudah saya dapatkan gitu kan. Setelah merawat burung ini, saya kecolongan.
Karena biasanya kita memakai untuk kerodong itu double layer itu double kerodongnya. Dan ini burung tidak pakai kerodong. Dan tempatnya itu dekat dengan lampu. Bohlam ya. Pas fase dia setelah mabung, saya lihat, saya keluarkan, ternyata udah menjadi katarak. Nah, itu. Tapi dengan itu saya kasih tetap menteteskan propolis ya, Lek ya. Propolis, saya berusaha. Akhirnya saya untuk mencoba cari info, saking sayangnya sama nih burung gitu kan. Ya udah, dapat, bisa dioperasi, saya usahakan. Akhirnya saya jual ke dia, karena teman kecil. Itu. Jadi pas di saya, ini burung memang kondisinya seperti ini. Memang di dalam kandang ini juga belum kita rubah, dipindahkan ke kandang bulat. Biasanya kan ambil nonton bola ya lagi. Iya. Ambil nonton bola, bayar burung. Transaksinya lagi nonton bola tuh. Kalau nggak salah Indonesia lawan apa tuh? Yang menang itu sebelum melawan Jepang. Thailand kalau nggak salah. Nah, itu transaksi pas lagi nonton bola. Gitu. Jadi ini sebenarnya riwayatnya memang saya nurusin kondisinya memang karena ini burung prestasi dan kita memang berdua udah biasa main lomba murai. Selalu lomba murai. Kalau saya selain lomba murai suka ada ternak murai juga gitu ya. Nah, makanya memang ternak. Makanya ini diserahin ke saya. Kemudian saya coba rawat, saya terusin perawatannya mengenai pakan, makanan aja nggak pernah saya rubah. Nah, makin kesini saya perhatiin kok nggak ada perubahan gitu. Kalau dilihat dari indikasi kataraknya, dengan pengobatan kita tetesin tiap hari gitu, nggak ada perubahan. Makanya saya coba ambil keputusan, saya diskusi nih sama teman saya nih. Karena hasil diskusinya itu kita mateng, udahlah kita coba cari informasi. Nah, kebenaran nih sahabat saya punya referensi gitu. Kalau saya jujur aja saya nggak punya referensi gitu karena teman saya cerita. Kerja. Kalau saya pengangguran. Gitu. Nah, kebenaran ada referensi. Coba Lek gitu bawa ke dokter nih ada nih referensi bisa nanganin operasi katarak gitu. Saya cari, nah kebenaran dapat. Nah ya salah satunya informasinya saya dapat nomor telepon kontak service call centernya. Nah saya coba cari-cari informasi, tanya-tanya, ternyata memang bener bisa gitu. Nah kebenaran kan waktu itu saya tanya ke daerah yang di Tanjung Duren gitu. Cuman karena ini Tanjung Duren responnya lama, akhirnya saya tanya lagi ke call centernya. Nah, dikasih nomor yang di sini. Di sini responnya cepat gitu. Ya, makanya saya pikir bagus. Oh ya udahlah oke. Saya pikir udah di sini aja gitu. Iya. Gitu. Jujur saya dari Tenabang. Iya, saya dari Tenabang. Ya untuk agar supaya ini burung tetap sehat, kembali untuk nanti berprestasi ya Pak. Ayo Lek. Jalanin. Lumayan nih dari Tanabang ke sini. Jauh juga. Harapannya mungkin gimana nih nanti? Ya kalau saya sih berharap ya dengan kondisi dioperasi, kalau memang nanti kelihatannya hasilnya kedepannya memang dia bisa recovery, ya kita bisa lanjut untuk masuk ke area relasi kita juga banyak. Nanti kita bisa. Nah, kalau untuk referensi ini saya bawa aja udah banyak yang tanya. Iya. Udah banyak yang nanya. Karena ada beberapa kita punya komunitas di burung murai. Burung kicau itu banyak. Banyak juga ternyata yang mengalami burung seperti ini, bukan saya aja. Gitu. Nah, karena mungkin mereka berpikir gini barangkali ya saya nggak tahu ya pola pikiran mereka. Kalau saya kan karena dia saya kan mikir udah burung begitu udah dijual murah gitu. Diabaikan lah, udah nggak bisa diusahakan. Kalau saya mikirnya karena ini burung memang dia punya prestasinya udah ada dan dia punya terahnya juga bagus ini gitu. Ya kalau saya mikir buat prospek kedepannya setelah dioperasi kita recovery, apalagi kalau hasilnya bagus ini udah banyak yang nanya. Yang antri di belakang saya nih udah siap nih, gitu. Nah mungkin nanti saya bisa arahin ke sini, gitu.
Jadi kedepannya sih ya mudah-mudahan dengan ada testimoni mengenai katarak ini ada hasilnya dan bagus. Saya rasa nanti kedepannya bakalan banyak ini yang akan minta referensi ke saya gitu. Udah pasti sih. Kemarin aja seminggu yang lalu itu ada 2 orang komunitas di kita yang udah siap tuh nanya ke saya gitu. Iya. Katanya lu dulu deh. Lu duluan deh gitu. Begitu biasa kan ya. Iya. Aku mau lihat nih gitu. Dijadiin tumbal dulu kita. Iya. Dia bilang nggak apa-apa. Emang saya sebenarnya apa? emang niat karena saya pikir Yakin kita yakin juga. gitu, saya yakin lah gitu. Gitu Mas ya. Iya. Terima kasih.